Going to next chapter, listeners, 27, yang berjudul Perjanjian. Perjanjian apa kira-kira, listeners? Let's check it out. Beberapa jam kemudian, mobil yang ditumpangi Kayla pun berhenti di halaman rumah Martin. Kayla pun perlahan membuka pintu mobil dan melangkah masuk ke dalam rumah Martin. Terlihat ada beberapa pelayan yang menyambutnya sembari berkata, "Nona sudah datang, silakan ikut dengan kami," ucap salah satu pelayan sembari membungkukkan badannya. Tanpa berkata, Kayla pun langsung mengekor di belakang pelayan tersebut. Tak lama kemudian, pelayan tersebut berhenti di salah satu ruangan dan menyuruh Kayla untuk masuk sendiri. Pelayan tersebut pun segera beranjak pergi meninggalkan Kayla di depan pintu. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Kayla langsung membuka kasar pintu tersebut dan dilihatnya Martin sedang duduk di ranjang miliknya sembari memegangi boneka kesayangannya tersebut dan langsung menatap tajam ke arah Kayla sembari memakinya. "Apakah kamu tak punya sopan? Bisakah kamu mengetuk pintu terlebih dahulu? Cepat keluar!" ucap Martin dengan geram. Namun Kayla malah balik memaki Martin. "Om, apakah kamu habis makan speaker? Kenapa suaramu itu sangat keras dan hampir merusak pendengaranku?" sahut Kayla dengan mengerutkan dahinya. "Apa? Kamu tidak dengar ucapanku? Keluarlah dan ketuk pintunya terlebih dulu," ucap Martin untuk yang kedua kalinya. "Berikan dulu bonekaku, maka aku akan keluar dan tak kembali lagi," sahut Kayla dengan suara jutek. "Jika kamu tak mengetuk pintunya terlebih dulu, maka aku tak akan memberikan boneka jelek ini," ucap Martin sembari melirik tajam. Kayla pun terpaksa menuruti perintah Martin sembari bergumam. "Sial, dia selalu mengancamku," kata Kayla dengan melangkah pergi dan membanting keras pintu Martin hingga tertutup. Ketuk Kayla dari luar dengan wajah ditekuk. "Masuk," ucap Martin sembari tersenyum kecil. Kayla pun segera masuk dan menagih janji Martin. "Berikan bonekaku," ucap Kayla sembari berdiri di hadapan Martin yang terlihat masih terduduk di ranjang. Tanpa disangka, Martin pun segera menarik tubuh Kayla hingga terjatuh di atasnya. Dan ketika Kayla hendak memaki Martin, Martin segera mencium bibir Kayla dan Kayla pun hendak menggigit bibir Martin, namun segera dihentikan oleh Martin. "Jika kamu berani menggigitku, maka aku akan membuatmu tak bisa melihat boneka kesayanganmu lagi," ucap Martin. Tak diduga lagi-lagi, ancaman itu pun bisa membuat Kayla bertekuk lutut. Kayla pun terpaksa membiarkan Martin menciumnya dan beberapa saat kemudian Martin pun melepaskan ciumannya. Kayla pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan menjauhi Martin dengan wajah ditekuk. "Dasar bebek mesum! Kenapa setiap kali bertemu denganku, kamu main nyosor saja?" maki Kayla dengan nada suara jutek. Setelah mendengar ucapan Kayla,
Martin pun melangkah mendekati Kayla, namun Kayla pun kelihatan ketakutan dan hendak melangkah keluar dari kamar Martin. Lagi-lagi dihentikan oleh Martin. "Mau kemana kamu? Bukankah kamu datang ke sini untuk mengambil bonekamu?" ucap Martin. Setelah mendengar ucapan Martin, tubuh Kayla seketika membeku dan berbalik melangkah mendekati Martin. Martin pun menepati janjinya dan segera memberikan boneka kelinci milik Kayla. Setelah boneka tersebut berpindah ke tangan Kayla, seketika Kayla pun mengerutkan keningnya sembari berkata, "Apa yang kamu lakukan pada Cici? Kenapa bentuknya berubah?" ucap Kayla. Dan segera mencium boneka kesayangannya. Namun tak ditemukan bau khas dari boneka tersebut. Kayla pun kembali bertanya, "Kenapa bentuk dan baunya berbeda? Bahkan bau Cici sungguh membuatku menjadi pusing," imbuh Kayla sembari menatap ke arah Martin. "Apakah indera penciumanmu itu sudah tak berfungsi?" ucap Martin sembari menatap lekat pada wajah polos Kayla. "Sialan, dia berani mencuci boneka kesayanganku tanpa seizinku," gumam Kayla. "Dengarkan aku baik-baik, Kay. 2 bulan lalu kamu sudah lulus sekolah dan menikahlah denganku," ucap Martin. Setelah mendengar ucapan Martin, Kayla pun tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Apakah kamu mimpi mau menikah denganku? Hanya orang yang amnesia saja mau menikahi orang sepertimu, Om," ucap Kayla dengan tertawa terpingkal-pingkal. Martin pun menajamkan pandangan dan melangkah mendekati Kayla dan memeluk pinggang Kayla sembari berkata, Awas saja jika kamu berani mengkhianatiku dan dekat dengan pria lainnya," ucap Martin sembari memeluk paksa Kayla. Waduh, apa yang terjadi, listeners? Okay, I will be back, so stay tuned, don't go away. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.